Kalau logistik kan masuk kan? Oh, seriusan? Kut. Ya. Oh, wilayah itu. Iya, Pak. Nilai jual. Ken. Bisa kan? Iklan dulu ya. Wah, ini belum dicucuk. Cek. Ada suaranya enggak? Zah. Iya. Cek. Ada suaranya enggak? Belum ada. Hah? Ada suaranya? Bisa. Enggaknya volumenya di sini. Udah full. Oke, tinggal absen. Kecilnya nih ya? Berarti harus tutup kalau besar. Cek. Mana ada tutupnya, Bang? Ya, noise. Noise enggak? Enggak. Berarti Ken tolong tutup itu kan sama itu. Relay itu. Iya. Agak sedikit bang. Enggak, matikan di sana. Itu relay. Mending bersih pakai itu. Ya, itu. Pakai itu. Enggak. Suaranya ada nggak? Suara, cek suara tuh. Mohon komentar yang kedengaran suaranya mohon dikomentari. Kawan-kawan silakan absen dulu di chatnya, silakan di chat untuk biar tahu siapa-siapa yang sudah bergabung di BIMTEK Logistik. Oke, Lebong Sakti. Oke, Lebong Sakti. Kecamatan Amen.
Untuk PPS, tolong di-share ke PPS semua dan PPS men-share kembali ke KPPS. Terima kasih untuk Ketua KPPS Nangai Tayau untuk TPS 2. Sungai Gerong, Kampung Jawa, terima kasih Pasar Moraman. Mohon bantuan untuk dibagikan kembali ke kawan-kawannya. Kita akan mulai pelaksanaan bimbingan teknisnya pukul 7 tepat. Untuk kawan-kawan ketahui bahwa pelaksanaan bimbingan teknis ini dilaksanakan secara online karena mengingat waktu pemilihan di tanggal 9 Desember semakin dekat. Jadi kita menggunakan metode streaming sehingga kawan-kawan bisa menonton ulang hasil dari bimbingan teknis ini. Tetapi untuk sesi pertanyaan hanya dilayani saat streaming saja. Mohon bantuan juga kawan-kawan PPK untuk saling mengingatkan kawan-kawan PPK yang lain untuk dapat men-share link streamingnya ke kawan-kawan PPS dan KPPS. Terima kasih Pak Hadi Akbar, anggota Sekretariat PPS Desa Titelo. Terima kasih sudah mengikuti. Jadi silakan dibagikan juga ke kawan-kawan sekretariatnya supaya bisa mengikuti karena inti dari bimbingan teknis pengelolaan logistik ini merupakan bagian dari administrasi pengelolaannya saja.
Mohon bantuan lagi buat kawan-kawan PPK karena dari jumlah kawan-kawan ad hoc itu hingga sampai 104 desa, ini baru 83 orang yang menonton. Jadi mohon bantuannya untuk di-share karena bimbingan teknis ini sangat penting terkait administrasi yang harus dilengkapi ketika logistik sudah sampai di tingkat PPK, PPS, dan KPPS. Kita tunggu 5 menit lagi hingga pukul 7 tepat sehingga kita bisa melanjutkan proses bimbingan teknis pengelolaan logistik ini.
Oke, kita mulai saja bimbingan teknis pengelolaan logistik tingkat PPK, PPS, dan KPPS. Perkenalkan, nama saya Etro Jaya Sinaga, merupakan Kasubag Logistik KPU Kabupaten Lebong. Di sini kebetulan kawan-kawan komisioner sedang melaksanakan BIMTEK Tungsura di KPU Provinsi. Jadi saya mewakili Divisi Logistik untuk menyampaikan bimbingan teknis pengelolaan logistik yang akan kita paparkan pada malam hari ini. Untuk kawan-kawan semua silakan share link yang sudah diberikan kepada tingkatan KPPS sehingga pengelolaan logistik di tingkat PPK, PPS hingga KPPS akan terlaksana dengan baik. Kita mulai saja. Di sini kita sudah siapkan slide. Tentang bimbingan teknis pengelolaan logistik tingkat PPK, PPS, dan KPPS. Jadi dasar hukum dari bimbingan teknis logistik kali ini adalah peraturan KPU nomor 7 tahun 2020 tentang perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. Dan selanjutnya adalah keputusan KPU Republik Indonesia nomor 553 tentang kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. Dan yang terakhir adalah keputusan KPU Republik Indonesia nomor 421 tentang pedoman teknis tata kelola pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2020. Dan masih ada beberapa dasar hukum yang lainnya, namun dasar hukum utama dalam BIMTEK kali ini yaitu PKPU nomor 7, keputusan KPU nomor 553, dan keputusan KPU nomor 421. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis logistik apa saja yang akan diterima oleh PPK, PPS, dan KPPS. Oke, di sini ada alat pelindung diri. Nah, di sini kita akan membagikan dan sudah terdistribusikan ke beberapa tingkatan. Yang pertama tingkat PPK, yang dimana PPK sudah mendapatkan hand sanitizer, sabun mencuci tangan, disinfektan, masker kain, tisu, masker sekali pakai, dan sarung tangan lateks, kantong plastik, face shield. Namun ada beberapa barang APD yang belum terdistribusi, yaitu masker sekali pakai, sarung tangan, dan sarung tangan lateks. Ini alat pelindung diri untuk tingkat PPK. Dan selanjutnya sudah juga diserahkan kepada PPS melalui ketua PPK masing-masing, yaitu APD hand sanitizer, sabun pencuci tangan, disinfektan, masker kain, tisu, kantong plastik, tempat sampah, dan face shield. 7 item ini sudah didistribusikan ke seluruh PPK. Selanjutnya untuk tingkat KPPS, di sini ada 14 item, banyak sekali APD yang akan didistribusikan. Yang pertama adalah hand sanitizer, sabun, disinfektan, untuk masker kain tidak dapat ya. Dan selanjutnya tisu, masker sekali pakai, sarung tangan lateks, termogan, baju hazmat, sarung tangan plastik, kantong plastik tempat sampah, face shield, semprotan, dan fasilitas cuci tangan. Perlu diketahui bahwa di sini ada alat kesehatan alkes yang dimana terdapat masker sekali pakai dan sarung tangan lateks. Masker sekali pakai ini diperuntukkan 1 box untuk KPPS, 2 box untuk pemilih yang lupa membawa masker. Dan juga sarung tangan lateks itu berisi 1 box khusus untuk anggota KPPS dan linmasnya saja. Untuk termogan sendiri itu akan digunakan saat pemungutan suara. Dan 1 khusus baju hazmat. Untuk sesi pertanyaan akan kita bahas setelah slide ini berakhir ya.
Dan jenis logistik yang kedua adalah logistik pemilihan. Nah, ini yang logistik yang akan kita distribusikan selanjutnya. Untuk tingkat PPK sendiri, sesuai dengan keputusan KPU terbaru tentang logistik, bahwa akan ada pleno di tingkat PPK. Jadi di sini kita akan menyediakan kotak suara pleno PPK, yang dimana terdapat 2 kotak. Yang pertama adalah kotak bupati dan kotak gubernur. Jadi masing-masing PPK akan mendapatkan 1 kotak suara bupati dan 1 kotak suara gubernur. Setelah itu ada segel. Segel ini jika ditotalkan terdiri dari 11 keping. Sudah diatur di dalam PKPU Tungsura, yaitu PKPU 18 dan PKPU 19 kalau tidak salah. Terdapat beberapa fungsi dari segel untuk PPK. Yang pertama, karena ada kotak suara di tingkat PPK, maka lubang kotak suara PPK wajib disegel. Setelah itu, segel untuk sampul rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK. Selanjutnya, untuk menyegel kabel tis kotak suara PPK di bagian atas. Setelah itu, untuk setiap kabel tis pengunci kotak suara PPK di bagian bawah, dan untuk kabel tis kotak suara TPS. Jadi kotak suara itu disegel di bagian bawah, tengah, dan bagian atas. Setelah itu segel untuk kantong plastik formulir model C hasil KWK dari TPS. Dan selanjutnya untuk setiap sampul C kejadian khusus dan 3 keping untuk cadangan. Nah, walaupun ini totalnya 11, itu tidak berlaku, itu akan berubah jika jumlah TPS di setiap kecamatan berbeda. Jadi misalkan TPS di Kecamatan Amen itu berjumlah 23, maka untuk kabel tis kotak suara, segel untuk kabel tis kotak suara di tingkat TPS untuk pleno tingkat PPK akan bertambah sesuai jumlah TPS-nya. Dan juga khusus untuk kantong plastik formulir model C hasil KWK. Setelah itu, PPK akan mendapatkan sampul rekap hasil tungsura di PPK, plastik besar, plastik sedang, lem, ballpoint, kabel tis, spidol kecil, dan terakhir buku panduan PPK. Selanjutnya, logistik di tingkat kelompok panitia pemungutan suara atau KPPS. Ada 2 jenis logistik yang akan didistribusikan kepada PPS, yaitu logistik dalam kotak suara dan juga logistik di luar kotak suara. Yang pertama, logistik dalam kotak suara, yaitu surat suara ditambah 2,5%. Yang kedua, formulir, yang dimana formulirnya sudah di-set di KPU, sehingga kawan-kawan di KPPS tidak perlu mengeset kembali. Tinta sebanyak 2 botol, pipet tetes 1 buah, alat coblos, dan nomor 6 alat bantu tunanetra. Nah, bagi kawan-kawan di KPPS, ini pipet tetesnya berukuran 3 ml, sedangkan ukuran tinta hanya 40 ml. Jadi untuk di KPPS, penggunaan tinta di saat penghitungan suara setelah pemilih selesai memilih untuk dapat mengkondisikan sehingga tintanya cukup untuk kepada seluruh pemilih. Yang ketujuh, sampul besar yang dimana terdiri dari sampul surat suara sah, sampul surat suara tidak digunakan, sampul formulir A dan C, dan selanjutnya sampul biasa. Ini untuk mengisi sampul surat suara tidak sah, sampul surat suara rusak, dan nomor 9 alat bantu, ini tadi sudah, alat bantu tunanetra tadi sudah ya. Selanjutnya segel. Nah, segel ini berjumlah 14 keping. 14 keping ini peruntukannya akan dijelaskan di BIMTEK teknis ya, BIMTEK teknis penghitungan suara. Dan ini sudah sesuai dengan PKPU 18 tahun 2020. Selanjutnya plastik besar pembungkus kotak, itu ada 2 lembar. Jadi 2 lembar itu mohon kawan-kawan di KPPS ketika membuka kotaknya nanti, itu akan ada 1 lembar plastik besar.
Jadi 2 lembar itu termasuk yang turun dari KPU ketika kawan-kawan KPPS sudah menerima kotak, itu sudah terplastik, itu sudah dihitung 1. Dan 1 lembar ketika mau naik pleno ke tingkat PPK, ketika sudah dikembalikan, arus balik. Dan yang terakhir adalah karet pengikat surat suara. Selanjutnya untuk logistik luar kotak suara, itu bilik suara itu akan kita sampaikan 4 keping, tetapi sesuai dengan keputusan terbaru dari KPU, akan ada 1 bilik khusus untuk pemilih yang bersuhu 37,3 derajat Celcius ke atas. Setelah itu akan mendapatkan tanda pengenal, dan ini semuanya ada di luar kotak ya. KPPS, PAM TPS, saksi untuk bupati dan saksi untuk gubernur. Setelah itu daftar pasangan calon, buku panduan KPPS, dan yang terakhir itu kabel tis. Nomor 6 itu ada spidol, ballpoint, lem perekat, gunting, penghapus cair, dan DPT. Untuk diketahui di sini poin 5 itu kabel tis, itu kami masukkan ke dalam kotak suara. Saat ini kami masukkan ke dalam kotak suara. Walaupun peruntukannya untuk di luar kotak suara, tetapi demi keamanan agar kabel tis tersebut tidak hilang, kami masukkan ke dalam kotak suara yang berisi surat suara. Ini merupakan hal yang paling penting yang untuk diketahui kawan-kawan KPPS dan PPK terkait mekanisme distribusi logistiknya. Jadi ada 2 kali arus ya yang akan dilakukan oleh KPU dan kawan-kawan ad hoc. Yang pertama arus turun logistik. Jadi KPU Lebong akan menyampaikan seluruh logistik kepada PPK dan PPK akan mendistribusikan kembali logistik tersebut ke PPS. Dan PPS akan mendistribusikan kembali ke KPPS. Nah, apa saja yang akan didistribusikan saat arus turun? Yang pertama adalah alat pelindung diri tadi, logistik luar kotak suara, logistik dalam kotak suara. Administrasi distribusi arus turun logistik dari KPU Kabupaten kepada PPK. Mohon PPK untuk memperhatikan. KPU Lebong akan menyampaikan logistik kepada PPK dan KPU Lebong akan menyampaikan bukti tanda terima barang BTTB kepada PPK dan ditandatangani serta dicap basah. Jadi BTTB ini perlu ditandatangani dan dicap basah. BTTB ini akan dibuat sebanyak 3 rangkap dengan peruntukan sebagai berikut. 1 lembar untuk PPK dan 2 lembar untuk KPU Lebong. Berikut ini contoh bukti tanda terima barang yang akan digunakan saat arus turun logistik ke PPK. Selanjutnya, untuk administrasi distribusi arus turun dari PPK kepada PPS, PPK menyerahkan kembali logistik pemilihan kepada PPS. PPK menyampaikan bukti tanda terima barang atau BTTB kepada PPS dan ditandatangani serta dicap basah. BTTB dibuat sebanyak 3 rangkap dengan peruntukan sebagai berikut. 1 lembar untuk PPS, 1 lembar untuk PPK, dan 1 lembar untuk KPU Kabupaten. Dan di saat ini mohon kesiapan kawan-kawan PPK untuk segera mengupload scan BTTB kepada KPU Kabupaten sebelum hard copy-nya sampai. Berikut ini contoh bukti tanda terima barang dari PPK kepada PPS. Jadi tadi kop suratnya itu KPU Kabupaten Lebong, kalau sekarang khusus untuk panitia pemilihan kecamatan. Setelah itu administrasi distribusi arus turun dari PPS kepada KPPS. Nah, di sini KPPS belum punya cap. Jadi PPS menyampaikan bukti tanda terima barang. Jadi yang menyiapkan BTTB-nya adalah PPS. Jadi PPS menyiapkan bukti tanda terima barang kepada KPPS dan ditandatangani serta dicap basah oleh PPS. Nah, BTTB dibuat sebanyak 3 rangkap.
Yang pertama untuk anggota KPPS itu sendiri, yang kedua untuk PPS, dan yang ketiga untuk KPU Kabupaten. Silahkan untuk menyerahkan soft copy kepada KPU Kabupaten terlebih dahulu. Untuk PPK silakan meminta fotokopian kepada PPS. Ini beberapa poin yang perlu diingat oleh kawan-kawan ad hoc. Yang pertama, logistik yang diterima oleh masing-masing tingkatan penyelenggara disimpan di tempat yang kering dan terhindar dari banjir. Karena saat ini musim hujan, minta tolong kepada seluruh penyelenggara untuk segera memantau, memonitor tempat yang akan digunakan untuk penyimpanan logistik yang akan diterima. Logistik dalam kotak suara tidak boleh dibuka hingga hari pemungutan suara berlangsung. Setelah itu, jika ada terjadi kekurangan logistik yang diterima oleh setiap penyelenggara, mohon diminta secara resmi dengan bersurat kepada KPU Kabupaten dengan melampirkan jenis dan jumlah kekurangan yang diminta. Arus logistik yang kedua adalah arus naik logistik. Nah, ini merupakan logistik ketika KPPS sudah melakukan pungut hitung di tingkat TPS. Jadi KPPS menyerahkan logistiknya kepada PPS dan PPS menyerahkan kembali kepada PPK. Dan di tingkat PPK itu akan dilakukan pleno. Nah, setelah pleno selesai, maka logistik akan dikembalikan ke gudang KPU Kabupaten. Jadi apa saja yang harus dikembalikan? Seluruh logistik yang diserahkan saat arus turun harus dikembalikan kepada KPU Kabupaten. Karena logistik tersebut adalah aset negara. Kecuali APD yang telah diserahkan kepada badan ad hoc. Jadi termogan dan segala macam itu tidak dikembalikan lagi. Tetapi nanti akan ada administrasi untuk penyerahan atau pemindah tanganan barang milik negara berupa APD kepada KPPS, PPS, dan PPK. Administrasi distribusi arus naik ini dari KPPS kepada PPS, PPS menyiapkan. Jadi di sini ketika KPPS menyerahkan kepada PPS, PPS lah yang menyiapkan bukti tanda terima barang. Jadi bukti tanda terima barang tadi ditandatangani oleh dua pihak. Yang pertama pihak KPPS dan pihak PPS. Nah, di sini BTTB cukup dibuat dua rangkap saja. Yang pertama untuk pegangan KPPS dan yang kedua untuk PPS. Nanti format untuk BTTB kita akan bagikan kepada ketua PPK-nya masing-masing dan bisa di-share kembali kepada jajaran di bawahnya. Setelah itu, administrasi distribusi arus naik logistik dari PPS kepada PPK. Jadi di sini PPK menyiapkan bukti tanda terima barang, penerimaan logistik yang diserahkan oleh PPS. Jadi bukan PPS yang menyiapkan BTTB-nya, tetapi PPK menyiapkan BTTB tersebut. BTTB tersebut ditandatangani dan dicap dan dibuat dua rangkap. Satu lembar untuk anggota PPS dan satu lembar untuk PPK. Dan yang terakhir, setelah pleno di tingkat PPK, maka distribusi arus naik logistik bergerak dari PPK ke KPU Kabupaten. KPU Kabupaten menyiapkan bukti tanda terima barang penerimaan logistik yang diserahkan oleh PPK. Bukti tanda terima barang tersebut ditandatangani dan dicap dan dibuat dua rangkap, satu lembar untuk anggota PPK dan satu lembar untuk KPU Kabupaten. Jadi mohon diperhatikan di sini, nanti untuk bukti tanda terima barang itu akan ada kolom keterangan. Jadi di kolom keterangan tersebut disebutkan bahwa isi kotak tidak diperiksa. Karena kotak yang kembali dari tingkat KPPS ke PPS
PPS ke PPK dan PPK ke KPU Kabupaten itu masih tersegel dan tidak boleh dibuka kecuali dengan adanya rekomendasi dari Bawaslu. Jadi cukup itu saja materi yang akan kita bahas di kolom chat. Silakan kawan-kawan yang ingin bertanya terkait administrasi atau proses distribusi atau proses pengelolaan logistik di tingkat ad hoc di kolom komentar. Silakan jika lewat WhatsApp juga bisa. Pertanyaan boleh dikumpulkan terlebih dahulu oleh Ketua PPS dan disampaikan ke Ketua PPK untuk ditanyakan kepada kita KPU Kabupaten Lebong. Materi ini kita akan share kepada Ketua PPK-nya masing-masing. Silakan Ketua PPK-nya akan membagikan kembali ke kawan-kawan PPS dan KPPS. Untuk pertanyaan silahkan ditanyakan sekarang karena ketika BIMTEK streaming ini berakhir maka pertanyaan akan dilakukan melalui WhatsApp oleh Ketua PPK-nya masing-masing. Filenya kita akan kirim setelah live streaming ini. Jika tidak ada pertanyaan, kita akan sudahi bimbingan teknis kali ini. Dan jika ada pertanyaan, silakan langsung diajukan kepada PPS-nya dari KPPS, bertanya ke PPS, dan PPS bisa menyampaikan kembali ke PPK-nya masing-masing. Dan PPK silakan untuk merekap pertanyaan-pertanyaan tersebut dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Lebong, bisa melalui saya langsung ataupun melalui grup PPK KPU Kabupaten Lebong. BIMTEK ini akan tersave secara otomatis di YouTube. Jadi silakan jika ada yang kurang jelas boleh mengulang kembali dan di-share bagi kawan-kawan KPPS yang belum mendengarkan karena proses administrasi yang perlu diperhatikan di BIMTEK Logistik ini. Untuk Pak Zero Supriyanto, kita akan kirim filenya Pak. Kita akan kirim filenya di grup PPK sehingga PPK bisa meng-share kembali. Mohon dibantu untuk kawan-kawan KPPS, PPS, dan PPK untuk memonitor gudang logistik yang akan digunakan.
Jika ada pertanyaan lanjutan silakan menghubungi saya via WhatsApp dan silakan dihubungi ketua PPK-nya saja, jangan semuanya menghubungi saya. Nanti bingung. Dan terima kasih atas kerjasamanya dan semoga dalam pelaksanaan Pilkada di tahun 2020 ini kita selalu sehat dan Pilkada di tanggal 9 Desember akan sukses selalu dan salam netralitas, jaga kesehatan dan selamat malam.